Oke, selamat datang di kelas Teknopreneur pertemuan kedua ya teman-teman ya. Eh, aku ini nge-zoom ya, ada tak record loh ini ya. Maaf ya, saya diajak ngobrol sama Pak Fian ini tiba-tiba. Oke, saya akan mulai pertemuan kedua kita. Jadi ini saya mau membicarakan tentang platform ya, materi-materi yang ada di platform. Jadi hari ini saya akan dua materi karena hari Kamis ini kan kita libur. Jadi teman-teman bisa lihat kelasnya secara virtual gini ya, karena memang kita prosesnya memang virtual ya tiap hari Kamis ya. Oke, saya akan mulai share screen. Oh, aku lupa ya. Sebentar, sebentar. Nah, ini nih, this one. Share screen. Oke. Ini mana? Nah, booklet entrepreneur. Oke. Nah, this one. Jadi materi pertama kita ya, ini sebenarnya kalau kemarin kan minggu lalu kita dijelaskan sama Mbak Dita ya terkait platformnya, lebih ke platformnya gitu ya. Jadi belum ke materinya gitu ya. Nah, kalau sekarang kita ke materinya, karena teman-teman ini kan berkelompok satu kelompok itu tiga orang ya, cuma ada 4 orang yang satu gitu ya. Nah, saya harap semuanya sudah bikin akun di platform, kemudian juga sudah didaftarkan nih ininya apa namanya kelompok-kelompoknya. Jadi CEO, COO sama CMO, ya kan? Nah, terus teman-teman kan kemarin udah diminta untuk bikin usahanya apa, gitu ya, sudah menentukan, gitu ya, usahanya apa, gitu ya. Jadi bisa bisnis yang sudah ada gitu ya, yang pasti nggak fiktif ya teman-teman ya, dan bisa dijual. Artinya selama 6 bulan ini ada proses penjualan gitu ya. Kemudian juga nggak masalah banget kalau bisnisnya itu baru diinisiasi gitu. Justru artinya itu lebih organik ya, karena emang kita lakukannya prosesnya itu adalah 6 bulan. Jadi kita sambil belajar menginisiasi produk ya, membuat sebuah produk sekaligus sama menjualnya. Kemudian juga yang pasti satu nanti itu kan di akhir ya, di akhir Ignite 4 ya. Jadi kita tuh ada 4 Ignite ya. M1, M2, M3, M4. M itu milestone ya. Jadi setiap milestone itu 1 bulan gitu ya. Jadi artinya berarti 4 kali pertemuan gitu ya. Jadi 4 kali pertemuan itu berarti bulan ini itu berarti milestone 1, kemudian bulan depan milestone 2 sampai bulan keempat itu berarti milestone 4 ya. Di milestone 4 itu sudah mulai teman-teman udah harus jadi tuh pitch deck-nya ya, pitch deck-nya gitu ya. Jadi kalau semester lalu teman-teman yang lain itu dia bikin laporan akhir, laporan tugas besar gitu ya. Kalau sekarang ini kita bikinnya pitch deck, jadi PPT ya, berupa PPT ya. Tapi di PPT-nya itu nanti cash flow-nya itu masuk ke PPT. Jadi semua laporan keuangan itu ada di pitch deck. Nah, bagaimana kita bisa bikin laporan keuangan kalau misalkan tidak ada penjualannya, kan susah kan ya. Kita mau bikin forecast juga kita susah bikin forecastnya kalau tidak ada realnya itu jualannya berapa gitu kan. Jadi tren forecast itu kan dia butuh tren ya. Jadi harus ada trennya. Artinya teman-teman kalau misalkan mulai dari bulan ini sudah mau menjual produknya, jualan produknya, itu nggak masalah banget, justru bagus. Artinya kita jadi lebih, ketika nanti bikin forecast, ketika nanti bikin prediksi penjualan itu lebih apa ya, lebih jelas gitu ya, lebih pasti gitu ya hasilnya gitu kan, lebih asumsinya itu lebih 100 hampir memenuhi 100% benar gitu ya. Nah, pertemuan ini kita akan ngobrolin soal entrepreneurial thinking. Jadi pola pikir entrepreneur gitu ya. Ini kita semuanya materinya pakai punyanya Warwani ya. Jadi kita masih di milestone 1 yang ini nih, ya kan? Oke, kita overview the program, kemudian kita bicarakan tentang skill yang dibutuhkan untuk jadi entrepreneur, kemudian misconception about entrepreneurship, jadi common misconception, jadi hal-hal yang biasanya itu terjadi miskonsepsi dalam konsep entrepreneurship ya. Kemudian dealing with ambiguity, ini unik nih, dealing with ambiguity, berarti emangnya ada ambigu apa nih dalam dunia entrepreneur ya kan? Nah, teman-teman juga ini materinya kalian bisa akses di ini ya, di platformnya ya. Jadi dalam platform itu tuh banyak banget loh ya sumber-sumber. Jadi nggak cuman materi yang ini, tapi kalian tuh bisa bahkan melihat
YouTube dari study case yang ada di luar negeri, yang ada di India, kemudian juga teman-teman juga bahkan bisa ikut tesnya. Jadi pada milestone 1 ya pertemuan ke-0 kemarin itu ada tes yang dilakukan yang dibuat sama Watwani. Kalian tuh termasuk entrepreneur yang pola pikirnya kayak gimana. Jadi ada tesnya gitu ya. Nah itu kalian juga bisa masuk ke situ untuk ngetes kalian tuh sebenarnya tipe-tipe entrepreneur yang kayak gimana gitu. Karena sebenarnya semua orang pasti bisa jadi entrepreneur kok. Jadi cuman kalian itu tipe entrepreneur yang kayak gimana, yang mindsetnya kayak gimana gitu kan ya. Ada yang one man show gitu ya, ada yang dia bisa mendeliver pekerjaannya ke orang lain gitu kan. Nah, jadi ada berbagai macam tipe-tipe entrepreneur gitu. Nah, oke, kita akan mulai membicarakan materi yang sekiranya saya akan pilih materi yang relate dengan nanti ketika teman-teman bikin milestone ya. Watch, think, and do. Pedagogi untuk entrepreneurship. What is entrepreneurship and who is an entrepreneur? Hmm. Nih, teman-teman, ada common misconception about entrepreneurship ya. Entrepreneurship is a very broad topic. It's a mindset, a way of living, and beyond. This is why entrepreneurship has no definite rules ya. Jadi tidak ada definisi pasti terkait entrepreneurship ya. Makanya dibilangnya adalah beberapa hal yang membuat miskonsepsi gitu ya. This is why there is a very distinct difference between taking calculated risk and uncalculated risk. Jadi sebenarnya juga sama kayak beberapa kepribadian orang ya. Jadi ada yang entrepreneur yang dia itu punya prinsip high risk high return ya. Jadi dia berani untuk mengambil keputusan yang sekiranya gede gitu ya. Tapi ada juga yang dia benar-benar mengkalkulasikan resiko, jadi meminimalisir resiko seminim mungkin supaya apa? Supaya modal yang dikeluarkan itu nggak banyak gitu ya. Nah, terus kita ngomongin tentang no, you might find this very indecisive and ambiguous. But then ambiguity is the essence of entrepreneurship and we will tackle it next. Jadi kalau dibilang entrepreneurship itu tinggi dengan ambiguitas wajar ya. Ambiguitas itu wajar karena gini teman-teman. Dalam dunia entrepreneurship itu mungkin kita bisa belajar tentang teori kayak gini nih, kayak ini teori gitu ya, sesuatu yang teori gitu ya. Tapi dalam dunia entrepreneurship teori itu tidak sama kayak rumus ya, tidak sama kayak rumus yang eksak gitu ya, atau mungkin rumus-rumus fisika gitu ya. Karena apa? Teori dalam dunia entrepreneurship ya itu beriringan dengan ekonomi. Jadi selalu ada perubahan, ada pembaruan gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa tuh menggunakan framework tuh entrepreneurship. Kita nggak bisa menggunakan cara yang sama. Kalau misalkan nih, kamu pengen jadi entrepreneurship tahun ini gitu ya, tahun ini, kamu nggak bisa menggunakan cara atau success story orang-orang yang memulai entrepreneurship 10 tahun yang lalu. Karena the way-nya itu akan beda gitu. Kalau kamu menggunakan cara-cara lama untuk start sekarang gitu ya, uh, maka hasilnya itu tidak akan sama dengan orang tersebut yang udah mulai 10 tahun yang lalu. Mungkin orang yang mulai 10 tahun yang lalu itu sekarang udah gede banget gitu ya. Tapi kalau kamu mulai dengan caranya dia, ya, itu kamu mungkin akan growth, tapi growth-nya itu mungkin cuma 20%. Jadi harus ada cara baru yang entrepreneurship itu berpikirnya itu fleksibel, mengikuti arus, tapi juga melakukan improvement di dalamnya. Karena yang namanya tren itu berubah, ilmu entrepreneurship itu bukan ilmu yang hanya secara eksak teori, tapi ilmu praktek. Gitu. Dan kalau kita bicara tentang ilmu praktek, entrepreneurship itu dia industrinya kan banyak ya. Ada yang industri barang, ada yang industri jasa. Contohnya apa? Konten kreator. Konten kreator itu juga sebuah bisnis yang industrinya jasa loh.
ya. Jadi tidak perlu modalnya ya handphone lah untuk orang-orang yang emang suka koleksi handphone yang bagus gitu ya, pakai iPhone atau mungkin pakai Poco atau apa gitu ya. Jadi mereka ketika mereka bikin video, kemudian dapat affiliate duit komisi, kemudian mereka juga ambil endorsan ya, mereka udah menjadi entrepreneur di era saat ini, yang mana 10 tahun yang lalu tidak ada yang namanya entrepreneur, tidak ada yang namanya content creator, dan itu nggak bisa dijadikan ilmu entrepreneurship. Ya, jadi itulah kenapa kita bilang entrepreneurship itu tidak jauh-jauh dari ambiguitas, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dideskripsikan dengan jelas terkait entrepreneurship, ya. Nah, terus kan kita bicara tentang mindset entrepreneurship. Nah, kalau ini itu saya akui ini adalah sebuah teori yang pasti ketika kita itu pengen menjadi entrepreneurship. Jadi untuk menjadi seseorang yang punya jiwa entrepreneurship, dia harus punya tendensi, ya. Jadi yang pertama adalah need for achievement. Dia butuh sesuatu achievement supaya apa? Supaya bisa diakui. Contoh, dia pengen menjadi entrepreneur karena satu, dia pengen punya achievement, dia pengen bisa punya karyawan banyak, dan dia bisa bikin karyawan-karyawannya itu naik haji, atau dia pengen bikin karyawan-karyawannya itu punya rumah, ya. Jadi itu adalah achievement dari diri dia sebagai entrepreneurship maksudnya. Kemudian yang kedua, need for autonomy. Kemudian kreatif tendensi, ya, dia punya tingkat kreativitas yang tinggi, dia bisa berpikir out of the box. Kemudian risk taking, ya, ngambil resiko, meskipun ada dua jenis orang yang memang dia akan mengambil resiko yang tinggi atau dia very calculate gitu ya. Kemudian drive and determination, ngedrive. Drive itu artinya dia bisa, jadi entrepreneurship itu nggak cuma oke, saya pengen bikin produk ini deh, produk tas. Tapi ya udah itu jadinya cuma di konsep aja, tapi nggak jadi barang gitu. Dia cuma punya ide, tapi tidak dia buat idenya itu menjadi sesuatu yang ada outputnya gitu ya. Sama kayak kalau kita, apa kenapa teman-teman juga kalau bikin tugas besar itu pasti tanyain ya outputnya apa gitu ya. Jadi jangan sampai itu hanyalah sebuah ide aja, tapi tidak ada ininya, tidak ada outputnya ya. Nah, kemudian, nah ini makanya ada namanya tendensi tes ya. Jadi kalau teman-teman kalau lihat di platformnya si One Money itu namanya tendensi tes, yang kalian bisa cek kalian tuh termasuk yang mana gitu ya. Ini entrepreneurship dan ambiguitas yang tadi saya udah jelaskan ya, karena tidak ada teori yang pasti dalam dunia entrepreneurship. Tapi yang pasti itu satu, tendensi yang kalian punya sebagai entrepreneur ya, itu yang kita harus mulai asah dari sekarang, dari sejak muda. Karena apa? Orang-orang yang punya jiwa entrepreneurship ya, meskipun nantinya dia itu kerja kantoran ya, itu pasti karakternya beda dengan orang-orang yang hanya kerja aja, yang dia tidak punya jiwa entrepreneurship. Karena untuk yang punya jiwa entrepreneurship itu dia sudah bisa mengkalkulasikan risiko, dia termasuk risiko, dia termasuk risk taker yang mana, kemudian dia punya visi, ya, dia punya tingkat kreativitas yang tinggi. Karena apa? Dia pengen achievement, dia pengen dilihat gitu ya. Jadi artinya beda, meskipun teman-teman nanti pengennya itu kerja sama orang dulu gitu ya, kemudian baru bisa baru entrepreneurship gitu ya, baru mengumpulkan modal, kemudian melakukan aktivitas bisnis gitu ya, itu pasti hasilnya beda sama orang yang emang benar-benar cuma kerja aja di dunia korporasi gitu ya. Nah, maka dari itu program ini ada, Watwani Foundation ini ada. Karena apa? Nanti kita itu akan ada ini teman-teman, apa namanya, akan ada lomba ya di akhir tuh, pitch deck yang kalian bikin itu akan dilombakan, dan yang menang lomba, kalau nggak salah kandidatnya itu tiga ya, kalau nggak salah tiga pemenang deh kayaknya, itu akan mendapatkan sertifikat khusus ya, sertifikatnya internasional gitu. Jadi beda kalau misalkan jadi semua pitch deck yang kita bikin tuh nanti akan dilombakan, dan yang menang itu nanti akan mendapatkan sertifikat khusus ya dari Watwani Foundation.
gitu. Nah, makanya di sini kita itu kenapa kok bisnisnya itu harus ada, bisnisnya itu harus bisa dijual selama 6 bulan ini ya. Karena kita itu dibantu dengan Mbak Dita, kita tuh akan nge-pitch kalian, ya, mengeluarkan ide-ide kalian. Kira-kira kalian punya ide itu bisnisnya apa yang bisa dijual ya. Karena gini loh teman-teman, seringkali orang banyak bikin sebuah inovasi, ya, inovasi misalkan pintunya bisa apa atau apa gitu ya. Tapi eh, barang tersebut tuh nggak bisa dijual. Barang inovatif tersebut itu nggak bisa dijual, nggak bisa dimonetize. Ya, jadi percuma kita membuat sebuah produk yang inovatif, tapi dia tidak bisa dijual, tidak monetize. Karena apa? Berarti bahan bakunya terlalu mahal. Kalau bahan baku terlalu mahal, berarti dia nggak bisa diluncurkan ke pasar. Kita mau ngeluncurin barang tersebut ke pasar, mau lewat mana? Subsidi pemerintah kan nggak selalu ada. Kalau kita bicara tentang subsidi pemerintah, kita bicara tentang politik, ya kan? Jadi akhirnya runyam, gitu kan? Makanya kenapa sebuah inovasi itu di dalam dunia entertainer itu adalah sesuatu pembaharuan, reformasi yang bisa diuangkan, yang bisa dimonetize. Kalau nggak bisa dimonetize, ya udah hanya akan menjadi ide aja gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa melakukan call to action ya itu adalah orang-orang yang punya jiwa entrepreneurship. Jadi bisa bisa membuat ide itu menjadi sesuatu yang aktif, activation, melakukan activation. Jadi bisa mendelegasikan tugasnya ke orang lain, bisa membagi tugasnya dan bisa menjadi leader gitu ya dalam timnya. Oke, nah makanya nanti kalian ada formation, ada nomination ya. Jadi bisnis-bisnis kalian itu nanti akan dibagi tugasnya antara CEO, COO, dan CMO positif. Jadi ada roles. Oke. Kemudian, nah ini teman-teman, bukan ini, kayak bukan ini deh. Saya akan lanjut next ke slide selanjutnya. Tunggu. Slide selanjutnya. Nah, ini buklet nih. Nanti di sini juga ada tugas nih, teman-teman ya. Nah, ini problem identification dan opportunity discovery ya. Nah, kita teman-teman ini kan nanti bikin sebuah bisnis gitu ya, menginisiasi sebuah bisnis ya. Saya rasa nggak ada orang yang membuat sebuah bisnis, tapi dia tidak melihat problem apa yang menjadi dasar ketika dia bikin bisnis. Contohnya misalkan orang bikin bisnis baju ya karena uh, semua orang dunia harus pakai baju ya. Benar nggak sih? Dia ketawa lagi. Terus orang bikin sepatu ya karena semua orang ya harus pakai sepatu, pakai sandal gitu kan ya pastinya ya. Nah kemudian juga solving the problem, gitu ya. Problemnya apa? Nah misalkan contohnya nih kita ngomongin soal inovasi nih. Dulu sepeda gitu ya, sepeda ontel, ya, sepeda biasa gitu ya. Kemudian ada namanya sepeda motor gitu ya. Eh, Ketika orang pakai sepeda ini sepeda yang biasa yang ontel itu ya, eh, ada masalah di dalamnya ya. Artinya oh waktu tempuh saya ini kalau rumah saya jauh ya, waktu tempuh saya ini cukup tinggi. Jadi saya tuh capek ketika sampai ke kantor ya kalau dia pakai sepeda ontel gitu ya. Nah, makanya kenapa ada inovasi namanya sepeda motor. Karena dengan sepeda motor dia memotong waktu tempuh sehingga orang ketika nyampe kantor itu tidak secapek ketika orang dulu pakai sepeda ontel. Ya, jadi artinya apa? Inovasi itu membantu sebuah problem ya. Problemnya apa? Ya orang kalau nyampe ke kantor dia capek karena dia pakai sepeda ontel gitu kan ya. Makanya ada sepeda motor yang dia bisa mengurangi fatigue, mengurangi capek. Jadi problemnya itu adalah capek yang diselesaikan dengan sebuah inovasi sepeda motor. Nah, itu contoh simpelnya yang sudah lama ada di Indonesia, di dunia, gitu ya. Nah, di sini kita makanya kenapa ini nanti materi yang ada di sini kita larikan ke case tadinya masing-masing teman-teman, gitu ya. Teman-teman kan ada yang kayaknya saya lihat tuh ada yang bikin apa sih namanya bisnis baju yang kayak ini ya apa namanya apa sih bisnis baju yang flat apparel gitu ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada yang bikin salad gitu ya, gitu-gitu ya. Nah, ada juga yang kayaknya bikin sistem website gitu ya. Kayaknya jasa ini ya, jasa bikin website ya. Itu nggak masalah banget sebenarnya. Yang penting bisa dijual ya. Simpelnya itu bisa dijual. Bahkan kalau kalian mau bikin jasa animasi gitu ya,
as long bisa dijual di Shopee, bisa dijual di Tokopedia, bisa dijual di TikTok Shop ya, ada buktinya bahwa produk itu sudah terjual selama 6 bulan, itu nggak masalah ya. Artinya bisnisnya itu nggak harus barang, tapi jasa pun juga nggak masalah ya. Nah, kemudian juga eh, berangkat dari masalah dulu nih, problemnya kalian itu memutuskan pakai bisnis itu tuh apa gitu ya. Oke, kita lihat di sini different aspect within your business. Sharpen your problem pitch, identify the problem statement, the great problem, litmus test. Oke, oke. Oke, gini. Jadi ini adalah materi yang akan relate dengan apa namanya tugas kalian nanti ya di Ignite di Milestone 1 ya. Jadi ketika kalian itu memutuskan untuk membuat bisnis gitu ya. Bisnis itu ada namanya market share pastinya ya. Tapi kalau kita bicara tentang market share, nanti kalian juga akan bikin market share ya, dan kalian juga akan searching data gitu ya. Contohnya misalkan berapa banyak persentase eh, apa namanya bisnis fashion hijab versus non hijab, contohnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian bisnisnya fashion ya, artinya kalian harus mencari data itu gitu ya. Nah, kalau di sini ya misalkan saya nggak tahu bisnis-bisnis yang lain kayak gimana, cuman yang pertama satu, ketika kita bikin bisnis ya, kita yang pertama harus mengetahui kita ini akan berkomunikasi dengan customer yang seperti apa. Ya, jadi kita harus menentukan target market ya. Target market orangnya kayak gimana? Biasanya kamu tuh pengennya bisnismu itu dibeli oleh customer cewek atau lebih banyak customer cowok gitu ya. Kamu pengennya bisnis kamu ini untuk orang-orang yang gajinya berapa? Contohnya kayak gitu. Gajinya nanti ini akan mengenerate harga jual. Kan nggak mungkin kamu itu membuat sebuah produk dengan harga 100.000 tapi marketnya tetap SMP kan, nggak mungkin kan, karena kan mereka belum kerja, belum punya duit untuk beli barang harga 100.000, itu berat buat mereka gitu ya. Jadi pertama ketika membuat bisnis, yang pertama kita harus tahu kita tuh mau nyasar segmen market yang demografinya kayak gimana, usianya kayak gimana gitu ya. Kemudian yang kedua, how to pitch your startup. Jadi gimana cara memanage atau pitching startup kamu itu kayak gimana. Jadi langkah awal prosesnya itu mau kayak gimana, proses bisnisnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah edukasi. Jadi building trust with customer. Artinya kalau kalian punya brand baru, nggak mungkin dong langsung dilirik sama orang ya kan. Artinya kalian akan berdarah-darah dulu di awal gitu ya ketika mau bikin bisnis ya. Kemudian, jadi artinya proses edukasi di awal, awareness itu harus lebih panjang, ya, lebih panjang prosesnya ketika kita build trust. Kemudian gain insight your competitor might not have, ya. Jadi kalau kita bikin bisnis ya, namanya juga aku aja kompetitornya banyak, kita ada mineral, ada kristalin, ada yang lain gitu kan. Jadi bisnis kalian itu pasti ada kompetitornya. Nah, kompetitornya itu kalian juga harus listing, jadi di list. Nanti kita akan bikin swap. Nah, kayak gitu. Kemudian how you different yourself. Jadi ini tuh sama kayak konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, semua bisnis itu pada dasarnya idenya itu bisa sama. Tapi bagaimana cara kamu itu memberikan bisnis kamu itu punya value proposition yang beda ya, punya positioning supaya apa? Value proposition itu fungsinya supaya kamu punya positioning. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda di bisnis kamu yang membuat bisnis kamu bisa dilirik sama orang lain. Nah, kalau bisnis kamu punya perbedaan, punya value proposition yang berbeda, kamu akan mudah untuk balik ke poin yang ketiga, itu building trust. Jadi akan lebih mudah karena apa? Kamu punya diferensiasi. Diferensiasi artinya bukan diferensiasi yang lebih whole grade ya, tapi diferensiasinya harusnya lebih upsell, lebih tinggi gitu ya dibanding yang lain. Gitu. Nah, sampai yang ke bawah nih, bagaimana produk kamu fit dengan activity of customer. Kemudian, kenapa customer kamu harus menggunakan produk kamu sekarang. Jadi, ini yang harus kalian pikirkan ketika kalian itu membuat sebuah produk atau membuat sebuah brand gitu ya. Kenapa customer kalian mau mengeluarkan 100.000 buat beli barang kalian, apa value-nya, apa selling point-nya. Itu yang harus dipikirkan ketika kalian jadi bulan-bulan ini memutuskan mau bikin produk apa gitu ya, mau bisnis apa. Kemudian nanti nextnya ya, ini termasuk nanti Ignite Milestone 1 juga ya.
itu kita bicara tentang market size ya. Jadi market size kamu itu berapa kira-kira? Misalkan kayak fashion, bisa sih market size-nya fashion. Kemudian kita kerucutkan lagi, kamu mau ngambil regional mana dulu nih? Coba kita dulu. Berapa banyak sih market size-nya Jawa Timur gitu. Jadi nanti semua yang kalian lakukan, semua bisnis kalian, nanti itu harus ada datanya. Karena kalian harus riset dulu datanya ya. Kalian bisa riset datanya di statistia.com, kamu.com atau even BPS juga bisa gitu ya. Kemudian pain intensity. How painful is this problem for those people ya? Apakah dengan membeli produk kalian problemnya si orang tersebut terselesaikan ya? Misalkan apakah kalau kalian bikin skincare, apakah dengan pakai skincare yang kalian punya itu problem jerawat dia hilang atau problem kulit kusam dia hilang gitu kan ya. Nah, kemudian ada execute alternatif ya. Apakah produk tersebut ini bisa substitute dengan yang lain? Artinya apakah produk kamu itu ini balik lagi ke value proposition ya. Produk kamu ini nilainya apa dibandingkan dengan alternatif sebelumnya yang sudah ada ya. Kemudian yang keempat ada customer psikologi dan habit change ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa ini harusnya ke repurchase repurchase rate. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah masuk ke level engagement, awareness-nya udah tinggi, udah masuk ke psikologi customer, maka akan mengubah habitnya mereka untuk membeli produk kita repurchase. Ya. Jadi itu yang membuat kesuksesan sebuah brand adalah ketika orang-orang itu udah mulai repurchase produk kalian itu yang bulan. Artinya dia tuh sesuka itu. Gitu. Itu jalan menuju royal, ya kan? Nah, kemudian juga willingness to pay ya, otomatis itu masuk ke dalam jalan menuju royal ya. Artinya customer itu membeli produk kalian karena merasakan benefitnya. Nah, akhirnya menjadi lovability dan menjadi evangelis ya. Jadi lovability berarti produk tersebut udah mulai disukai, dicintai gitu ya. Kemudian evangelis itu artinya dia udah mulai merekomendasikan ke orang lain produk ini bagus gitu, ini bagus gitu. Nah, ini contohnya adalah R&B ya. Case-nya pada R&B. Nah, teman-teman bisa baca sendiri juga ya. Saya sarankan teman-teman baca sendiri karena saya infokan saat ini poin-poinnya aja. Tapi bisa jadi saya melewatkan beberapa poin penting ya kalau kalian kalau kalian pengen jadi benar-benar real entrepreneur ya. Nah, kemudian ini akan menjadi tugas kelompok ya, teman-teman ya. Jadi dalam bisnis kalian nanti tolong di data kita bikin problem statement canvas ya. Jadi bisnis kalian nih problem statement canvasnya apa, konteksnya apa, problemnya itu bisnis kalian tuh untuk mengatasi problem apa. Kemudian alternatifnya gimana, customer emotion impact sampai alternatif shortcoming. Jadi ini disesuaikan dengan bisnis yang kalian bikin. Makanya kenapa saya minta di tanggal 3 itu sudah bisnisnya sudah fix gitu ya. Jadi supaya kalian bisa bikin problem statement canvas gitu. Oke, nah ini baru tugas pertama, tapi tugasnya itu ada dua ya teman-teman ya. Selain ini ya, itu teman-teman tugasnya kelompok juga tapi ya. Itu teman-teman juga nanti harus menjawab pertanyaan untuk study case ini ya. Jadi teman-teman ada namanya study case ini yang ada di ini ada di platform ya, ada namanya Desi Hangover ya. Jadi ini adalah sebuah bisnis di Indonesia yang dia tuh membuat sebuah sepatu yang unik ya. Nah, di sini ada ceritanya. Jadi cerita bahwa bisnisnya ini berinisiasi ya dari foundernya ada 3 kalau nggak salah. Nah, kemudian di situ juga ada study case ketika bisnisnya ini ternyata stuck di angka ini, omsetnya itu stuck ya di angka misalkan sekian juta gitu ya. Dia tuh pengen dia tuh pengen upselling lagi, dia tuh pengen ekspansi lagi, tapi ekspansi yang kayak gimana gitu loh yang mereka nggak tahu ekspansi yang harus kayak gimana yang harus mereka lakukan. Nah, akhirnya mereka melakukan tips ini yang ada di yang ada di platform ini namanya factor strategi. Ya, factor strategi. Coba teman-teman baca ya, makanya ini harus dibaca karena ini adalah strategi yang menarik. Jadi kalian nanti akan pasti untuk kalian yang suka banget dengan jiwa entrepreneurship yang benar-benar interest menjadi entrepreneur ya, itu kalian pasti akan membaca apa namanya source-nya ini ya.
akan belajar study case ini karena hal yang susah itu adalah ketika kita punya bisnis kemudian kita stuck di omset tersebut gitu. Kita mau upselling, kita mau lebih scale up lagi gitu ya. Tapi gimana caranya gitu, saya harus ekspansi kayak gimana gitu kan. Nah kemudian kalau tugas pokoknya ada memang itu tugas pokok yang kedua ya, itu adalah menjawab pertanyaan ini. Jadi 1 sampai 7 ya, ini tapi tugas kelompok ya. Sampai 7 nggak sih? Oke, yang 7. Jadi ada 2 tugas ya teman-teman ya. Yang tadi itu problem statement kanvas ya. Kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan ini ya. Nanti ini dikumpulkan via e-learning. Oke. Nah, mungkin itu dulu teman-teman ya untuk minggu ini ya. Selamat berlibur ya. Selamat long weekend. And see you minggu depan. Next week. Ya. Thank you very much.